Baik, ini adalah contoh soal blok menerus yang diminta untuk dikerjakan seberapa besar pengaruh momennya dengan menggunakan metode cross atau metode distribusi momennya. Di mana di sini ada 3 buah tumpuan, yang A ini adalah tumpuan jepit, B ini tumpuan roll, kemudian C ini adalah tumpuan sendi. Kemudian untuk pembebanan yang ada seperti yang dari gambar ini, beban terpusat masing-masing itu adalah 6 ton, kemudian nilai Q-nya adalah sebesar 3 ton per meter. Kemudian ini adalah jarak dari satu titik ke titik yang lainnya. Kita diminta menghitung pertama adalah seberapa besar momen yang akan terjadi berdasarkan dari gambar yang ada di gambar ini. Nah, kemudian langkah pertama yang kita lakukan untuk melakukan perhitungan metode cross ini, yang pertama adalah menghitung momen primernya. Nah, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, untuk yang beban titik atau beban terpusat, semua ataupun yang pada beban terbagi rata, untuk perhitungan momennya itu tergantung dari jenis tumpuan yang kita asumsikan. Nah, untuk yang MAB ini kita asumsikan dia menjadi tumpuan jepit-jepit. Jadi di sini jepit, di sini dia jepit. Nah, untuk yang P pertama itu ada nilai A, ada nilai B. Itu adalah jarak A, kemudian jarak B. Nah, yang A itu adalah yang dimulai misalnya untuk momen MAB, artinya momen dari titik A menuju ke titik B. Jadi kalau untuk yang P1, A-nya adalah 1, B-nya adalah 3. Karena dari titik A menuju ke titik B akan kita hitung momennya. Kemudian untuk nilai P2, A-nya adalah 4, kemudian B-nya adalah 1. Nah, A-nya adalah 4, B-nya adalah 1. Tetapi nanti kalau untuk MBA, ini kita balikkan. Nah, kalau nanti dari B ke A, MBA, ini kita balikkan. Jadi yang A, misalnya untuk yang P2 ini, A-nya adalah 1, kemudian B-nya adalah 4. Ini untuk yang P2. Kalau untuk yang P1, A-nya adalah 4, B-nya adalah 1. Kalau kita menghitung momen MBA, momen dari titik B menuju ke titik A. Nah, seperti itu untuk menghitung momen primernya. Nah, kemudian kalau kita asumsikan ya sebagai momen primer, rumusnya adalah kalau kita mulai dari MAB, MA ke B, maka momennya tandanya adalah negatif. Nah, ini ya. MA ke B, ini arah momennya. Kalau MBA nanti ini arah momennya. MAB, oke, terbalik. MAB, kemudian MBA nanti di sini. Seperti ini. Ini negatif, ini yang positif. Nah seperti itu. Jadi kalau untuk momen dari MA menuju ke titik B, nilainya negatif, tapi kalau B menuju ke titik A, nilainya positif ya. Nah, kemudian supaya lebih gampang ini dipotong gambarnya dari potongan A titik B A menuju ke titik B. Nah, kemudian bisa dihitung momen primernya. Nah, ini yang untuk momen MAB, ini untuk yang P1. Untuk yang MAB nilainya negatif ya. Ini karena kebetulan kita asumsikan dia tumpuan jepit-jepit. Jadi negatif PAB, ini yang kita bahas di awal tadi. Untuk yang ini berdasarkan P1, A-nya mana, B yang mana. L ini kebetulan masih sama ya. Ini L total dari titik A menuju ke titik B, yaitu sebesar 5 meter. Ini juga sama, ini masih minus PA B kuadrat.
Jadi di yang mana A-nya, yang mana B-nya itu jangan sampai tertukar ya. Nah, kemudian untuk yang MBA yang membedakan di sini hanya tandanya saja. Seperti kita bahas di awal tadi, untuk yang MAB dia negatif untuk tanda momen primernya. Untuk yang MBA nilainya positif untuk momen primernya. Nah, kemudian berikutnya adalah momen dari titik B menuju ke titik C. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kita asumsikan ya tumpuan yang menjadi B karena masih ada kaitan dengan tumpuan yang ada titik A. Nah, di sini dia tumpuan sendi. Jadi kalau kita potong, di sini kita jadikan jepit, di sini kita jadikan dia tumpuan sendi. Nah, di mana di sini ada beban terpusat, ada beban titik sebesar 6 ton, kemudian di sini ada beban terbagi rata atau nilai Q sebesar 3 ton meter. Ini jaraknya. Nah, ini masih sama dengan yang tadi ya. Kalau untuk penentuan mana yang A, mana yang B, mana yang A, mana yang B. Nah, kalau untuk yang P3, kalau untuk momen B menuju ke titik C, titik A-nya adalah yang ini, B-nya adalah yang ini. Nah, supaya lebih gampang mengingatnya, yang A itu adalah yang terdekat dari awal tumpuannya. Jadi misalnya kita mencari momen M dari titik B, jadi A-nya adalah yang paling dekat dengan tumpuan B-nya. Kemudian B-nya adalah paling jauh dari tumpuan B yang berasal. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk menghitung momen MCB, ini justru kebalikannya. Pedoman kita adalah dari titik mana ke mana. Di MCB, untuk menghitung momen MCB, maka A-nya dari ini. Jadi yang terdekat dengan titik C. Jadi berasal dari tumpuan mana, itulah nilai A-nya, kemudian ini nilai B-nya. Nah, jangan salah dalam menentukan ukuran A-nya tersebut. Nah, di sini sudah ada dua gaya yang akan kita hitung momen primernya. Nah, untuk tumpuan jepit sendi, rumusnya adalah ini. Jadi kalau dia untuk tumpuan jepit-jepit seper-12 QL kuadrat ya. Kalau untuk tumpuan jepit sendi, rumusnya adalah seper-8 QL kuadrat. Nah, masalah tanda juga sama. Kalau untuk momen yang sebelah kiri, tandanya adalah negatif. Artinya kita akan menghitung momen dari titik B menuju ke titik C ini. Tandanya adalah negatif. Tapi kalau untuk momen dari tumpuan yang sebelah kanan, nilainya adalah positif nantinya. Nah, maksudnya angka-angka yang di sini pertama adalah pengaruh adanya gaya beban merata. Rumusnya adalah seper-8 QL kuadrat. Karena kita akan menghitung momen dari titik B menuju ke titik C, tandanya adalah minus. Nah, ini juga sama, ini juga minus. Kebetulan di sini ada beban titik ya di atas bebannya terbagi rata tadi. Jadi P dikalikan dengan A dikalikan dengan L kuadrat kurang A kuadrat dibagi dengan 2 L kuadrat. Ini kita jelaskan di mana yang A, yang mana yang B tadi untuk momen MBC-nya. Nah, ini kalau kita asumsikan dia menjadi tumpuan jepit sendi. Kalau untuk tumpuan jepit-jepit, rumusnya ini tadi PAB kuadrat dibagi dengan L kuadrat. Nah, maksudnya angka-angkanya di sini, sehingga kita dapatkan nilai momen pada titik BC itu sebesar minus 10,5 ton meter. Dan berikutnya adalah MCD, karena kita lihat di sini ada balok cantilever ya di sini, yang menjadi beban di sini hanya beban terbagi rata saja dari titik C menuju ke titik D, kemudian jaraknya 1 meter. Ini kita asumsikan dia tumpuan jepit bebas rumusnya adalah setengah QL kuadrat. Nah, ingat kalau dari titik C menuju ke titik D dari sebelah kiri, momen sebelah kiri menuju sebelah kanan, tandanya adalah minus. Tinggal masukin angkanya, Q-nya di sini adalah 3 ton per meter, kemudian L-nya adalah 1 meter, ini dikuadratkan. Jadi kita dapatkan nilai MCD ini adalah sebesar minus 1,5. Nah, kemudian untuk nilai MCB ini sama dengan nilai momen MCD-nya sama, minus nilainya adalah minus CD ya. Jadi MCP kan itu dari yang sebelah kiri. Jadi dari titik sebelah kiri menuju titik sebelah kanan, tandanya minus, jadi 2 kali minus. Jadi minus sama dengan minus MCD. MCD ini kan sudah minus 1,5 dikalikan lagi dengan minus dari MCB ini tadi, sehingga nilainya menjadi plus 1,5 ton meter. Nah, ini langkah pertama kita menghitung momen primernya. Yang kedua adalah faktor kekakuan, pengaruh dari nilai elastis modulitas pada masing-masing balok. Nah, kita lihat pada balok AB ini nilai I adalah 2 EI. Untuk yang balok BC nilainya adalah 1,5 EI.
Nah, kemudian berdasarkan dari data tersebut, kita bisa menghitung berapa faktor kekakuan yang terjadi. Nah, nilai faktor kekakuan ini juga ada pengaruh dari jenis tumpuan yang kita asumsikan tadi ya. Untuk yang balok PA tadi kita asumsikan dia tumpuan jepit-jepit. Nah, untuk tumpuan jepit-jepit rumus atau persamaan yang kita gunakan adalah 4 EI dibagikan dengan L. Nah, kalau kita lihat nilai EI yang di balok AB itu adalah 2 EI. Artinya dikalikan saja 4 dikalikan dengan 2 EI. Nah, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 8 dibagikan dengan 5. Sehingga kita dapatkan nilai kekakuan ini sebesar 1,6 EI. Jadi EI ini belum ada angka ya, tidak ada bentuk angka, masih dalam bentuk persamaan seperti ini. Dan kemudian untuk yang kekakuan pada balok PC, tadi kita asumsikan dia tumpuan jepit sendi, rumusnya adalah 3 EI. Kita lihat nilai EI di sini berapa. Nah, sini 1,5. Jadi tinggal kita kalikan 3 EI dibagi dengan L-nya. Nah, L-nya adalah 4 meter, sehingga kita dapatkan kekakuan untuk yang batang BC itu adalah 1,125 EI. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah menghitung faktor distribusi dari balok. Jadi masing-masing balok yang jadi A, mulai dari BA, kemudian mulai sampai dengan yang BC, karena kita ada 2 buah balok untuk yang distribusikan. Nah, untuk menghitung faktor distribusi balok ini ada kaitan dengan faktor kekakuan tadi. Jadi kalau kita menghitung BA, dua angka yang sama adalah pada yang kita tinjau. Kita lihat di sini adalah faktor kekakuan dari KBA ya, yang berasal dari sini. Nah, jadi supaya lebih gampang mengingatnya, ini dua angka yang sama, kemudian ditambahkan dengan satu faktor kekakuan yang ada di sebelahnya. Nah, ini juga sama, di sini dua angka yang sama, ini berasal dari KBC, kemudian di bawahnya ditambahkan dengan faktor kekakuan yang ada di sebelahnya. Sehingga kita sudah temukan faktor distribusi balok yang akan kita gunakan dalam perhitungan distribusi momennya nantinya. Nah, ini yang tahap yang ketiga sudah kita dapatkan faktor distribusi balok. Nah, berikutnya adalah kita susun dulu tabel distribusi momen atau cross. Yang pertama, untuk baris pertama ini adalah titik tumpuan, tumpuan A, B, dan C. Kemudian baris yang kedua ini adalah balok yang sudah kita hitung tadi, apakah itu balok AB, balok BA, balok BC, balok CB, dan balok CD. Nah, kemudian yang di bawah sini adalah faktor distribusi yang kebetulan dari contoh soal kita ini hanya ada dua faktor distribusinya, yaitu yang faktor distribusi pada balok BA dan pada balok BC. Masukin angka yang sudah ada di sini 0,587, di sini 0,413. Nah, kemudian berikutnya adalah momen primer. Maksudnya angka yang sudah ada, yaitu momen primer di bawahnya tadi. Adalah momen primer pada batang AB. Ini momen untuk batang BA, ini momen untuk batang BC, untuk CB dan CD. Nah, kemudian barulah langkah berikutnya kita lakukan distribusinya. Nah, caranya adalah untuk mendapatkan angka 3,346 ini, caranya adalah 4,8 ini dikurang dengan 10,5. Kenapa kurang? Karena tandanya minus ya di sini. Kalau dia plus berarti dijumlahkan. Jadi 4,8 dikurang dengan 10,5, kemudian dikalikan dengan minus 1, dikalikan dengan minus 1, kemudian dikalikan dengan faktor distribusi 0,587. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah 3,346. Nah, kemudian untuk yang nilai ini juga sama ya. 4,8 ini dikurangkan dengan 10 minus dikurangan 10,5 dikalikan dengan minus 1, kemudian dikalikan dengan faktor distribusinya sebesar 0,413, sehingga kita dapatkan nilainya adalah sebesar 2,354. Nah, kemudian apakah ini kita distribusikan juga? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada nilai faktor distribusi yang ada di atasnya. Nah, kemudian untuk yang baris yang kedua ini, caranya adalah ini kita bagi dua, tapi penempatannya kita silang. Ini dibagi dua ya. Nah, ini juga sama, ini dibagi dua, dan penempatannya kita silang. Nah, kemudian untuk yang 0,75 ini diambil dari sini. Bagi dua.
Nah, ini tidak bisa kita distribusikan ya. Ini kita kasih nilai nol saja di sini. Karena di sini kosong, kita kasih dia nilai nol. Nah, ini adalah momen primer untuk siklus yang kedua yang sudah kita dapatkan. Nah, kemudian berikutnya adalah eh, kita hitung kembali berapa distribusi berikutnya. Nah, caranya ini juga sama ya dengan yang tadi untuk mendapatkan angka ini. Caranya adalah 0 ditambah dengan 0,75. Ingat yang tadi kalau tandanya minus berarti ini dikurangkan. Kemudian dikalikan dengan minus 1, kemudian dikalikan dengan faktor distribusi yang ada di atasnya. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah minus 0,44. Ini juga sama, jadi 0 tambahkan 0,75 dikalikan dengan minus 1, kemudian dikalikan dengan faktor distribusi yang ada di atas ini. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah 0 minus 0,31. Nah, kalau pengen ngelanjutin lagi ini boleh, tapi kalau sudah mendekati 0 bahkan ini sudah minus ya, minus dari 0. Nah, ini sudah bisa kita hentikan untuk perhitungannya. Kalau dibagi dua, ini sini lagi, ini juga dia 0. Kemudian ini tidak bisa kita bagi lagi, ini sini ini sudah 0 ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah jumlahkan semua yang ada nilainya di atas ini. Sorry. Dimulai dari sini. Nah, jumlahkan semuanya sesuai dengan tanda. Jadi minus 4,8 tambah 1,73 tambah dengan minus 0,22. Nah, begitu juga untuk yang ini dijumlahkan secara keseluruhan. Nah, sehingga inilah nilai dari momen yang ada berdasarkan dari metode Kurz atau distribusi momen untuk tadi. Inilah hasil dari momennya. Nah, jadi untuk perhitungan distribusi ini jika dia sudah mendekati angka 0, misalnya 0,4, 0,2, 0,01, nah itu distribusinya sudah bisa kita berhentikan sampai di sana. Kemudian kita jumlahkan hasil dari perhitungan distribusi momen tadi. Nah, jadi sudah ada 4 tahapan. Yang pertama tadi adalah kita menghitung momen primer yang terjadi pada masing-masing batang. Kemudian kita menghitung faktor kekakuan batang, kemudian faktor distribusi balok, kemudian kita melakukan distribusi momen dengan menggunakan alat bantu tabel ini ya, untuk menghitung. Nah, barulah sebenarnya kita bisa menghitung reaksi perilaku momen yang bidang momen yang terjadi pada masing-masing balok tadi ya. Sebelumnya kita mesti menghitung reaksi peletakan, ini kan kebalikannya. Kalau yang pada mekrek 1 misalnya, yang kita hitung pertama adalah reaksi peletakannya. Kalau di sini justru momennya dulu kita hitung, kemudian baru kita hitung reaksi peletakannya, kemudian dihitung ulang lagi berapa momen yang terjadi akibat pengaruh adanya reaksi peletakan tadinya. Nah, kemudian bisa menghitung pengaruh dari bidang lintang atau pengaruh beban titik atau beban terpusat yang terjadi pada balok yang kita rencanakan tersebut. Nah, ini untuk penggambaran dari momen yang sudah kita hitung, dan nanti kita lanjutkan untuk perhitungan momen dan bintang yang pengaruh dari reaksi peletakan. Nah, cukup ini dulu untuk pembahasan dengan menggunakan metode Gauss.